Halo Sobat Ginjal, bertemu kembali dengan kami di acara Podcast Ginjal episode 25. Nah, pada episode kita kali ini masih membahas seputar penyakit ginjal diabetes. Kalau misalnya pada episode sebelumnya kita membahas tentang penyakit ginjal diabetes, bagaimana seluk-beluknya, nah pada episode kali ini kita akan membahas tentang penyakit ginjal diabetes, bagaimana sih mitos dan fakta yang beredar di masyarakat atau mungkin sebagian Sobat Ginjal sudah mengetahui namun masih bingung. Nah, seperti biasa, pada episode kali ini kita kehadiran dua narasumber di bidangnya masing-masing yang memang sudah pakar membahas masalah penyakit ginjal diabetes ini. Yang pertama adalah seperti biasa, dari Divisi Ginjal Hipertensi RSCM adalah Dr. Maruhum Bonar Hamarbun, spesialis penyakit dalam konsultan ginjal hipertensi. Halo dok. Halo, salam sehat Sobat Ginjal. Sehat ya dok? Sehat. Alhamdulillah. Kemudian yang kedua ada newcomer nih yang sebelumnya belum pernah kita kedatangan tamu dari dietitian kita ini, yaitu ada Mas Yudi Adrianto, SGZ, SE, MKM, IFO. Banyak sekali gelarnya ya Mas ya. Halo Sobat Ginjal, senang bertemu. Halo Mas Yudi, sehat ya Mas ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nah, kita akan memulai sedikit tentang membahas ya penyakit ginjal diabetes ini. Mungkin yang pertama terkait masalah mitos penyakit ginjal diabetes secara umum nih. Mungkin saya mulai dulu dari Dokter Bonar ya dok ya. Oke, ya. Tentang penyakit ginjal diabetes yang masih simpang siur mungkin infonya di kalangan Sobat Ginjal ini. Nah yang pertama nih dok, ada beberapa juga yang menanyakan di IG, di YouTube. Sebetulnya kalau misalnya penyakit ginjal diabetes ini kan, atau penyakit diabetes secara umum kan harus mengkonsumsi obat ya dok ya. Obat dalam artian obatnya mungkin bisa seumur hidup, Ya. kasar katanya gitu ya dok ya. Nah mungkin Sobat Ginjal bertanya, kalau mengkonsumsi obat seumur hidup, apakah nantinya akan mengganggu ginjal? Itu gimana dok? Ya itu memang pertanyaan yang paling banyak ya. Paling banyak Ya, ditanyakan oleh teman-teman kita, dengan pasien-pasien kita, datang ke tempat kita, bahwa obat-obat yang diasumsi bahwa itu untuk seumur hidup menakutkan gitu ya. Ya betul. Sebenarnya enggak juga sih ya. Karena apa? Karena obat-obat yang dibutuhkan seumur hidup itu adalah untuk mengontrol penyakitnya. Jadi syaratnya selalu akan kita lakukan monitoring namanya ya, dengan melakukan pemeriksaan laboratorium. Jika suatu saat ada gangguan, mungkin kita harus menurunkan dosisnya atau menggantikan obatnya dengan obat yang lain. Jadi sebenarnya nggak usah takut lah. Obat itu kan emang dibutuhkan, gimana nggak mungkin kita nggak berikan gitu. Iya, malah kalau nanti dilepas khawatirnya malah Jadi gula darahnya sakit, bisa iya. naik ya dok ya. Itu yang jadi problematiknya gitu. Nah pertanyaan yang berikutnya tadi dok, apakah kalau misalnya kita konsumsi terus, ginjalnya nanti kena nggak dok? Bermasalah nggak? Ya, itu juga menjadi pertanyaan yang paling banyak juga ya oleh teman-teman sejawat maupun pasien-pasien kita ya. Nggak usah takut lah kalau misalnya fungsi ginjalnya masih baik ya. Sebenarnya dengan obat yang kita berikan itu dokter-dokter kita yang sudah cukup paham dengan obat yang diberikan itu pasti aman. Apapun masalahnya kalau sudah diberikan dari awal, dia sudah tahu mengantisipasinya, sehingga apa yang dikonsumsi pasti aman. Ujung-ujungnya pasti aman. Namun, nah itu memang yang kadang-kadang suka lupa, karena pasien-pasien kita itu kan nggak ada keluhan. Ya betul. Jadi karena nggak ada keluhan, merasa sehat terus. Ya. Akhirnya pada suatu saat karena dosisnya tidak disesuaikan, nah pada saat itulah terjadi gangguan yang tidak disadari. Makanya pemeriksaan laboratorium itu sangat dibutuhkan. Ya. Gitu kira-kira. Jadi makanya di situ penting perannya kontrol ya sebetulnya. Ya. Jadi betul. ketika kontrol dievaluasi apakah memang kondisinya masih memungkinkan untuk melanjutkan pengobatan dengan dosis yang sama atau tidak gitu ya dok. Jadi mungkin Mas Yudi juga tahu ya, kita sering dengar kan kalau misalnya bapak ibu yang kena penyakit diabetes tuh kadang dapat masukan-masukan dari keluarganya, jangan minum ini, jangan minum itu, nanti ginjalnya rusak gitu ya Mas banyak ya. banget. Banyak kan banyak, ya? apalagi sekarang dengan media sosial kan. Ya. Nah itu dia media sosial yang bikin banyak informasi simpang siur gitu. Ya, jadi mungkin kalau misalnya Sobat Ginjal masih bingung atau ragu sebetulnya benar atau tidak, mungkin lebih baik dikonsultasikan dengan dokter
yang ahli di bidangnya sesuai dengan misalnya dekat rumah atau misalnya di fasilitas kesehatan terdekat. Oke, kemudian yang kedua nih dok, ada juga yang bertanya. Jadi sebetulnya yang tadi ini ya mitos ya dok ya, kalau misalnya bisa merusak fungsi ginjal. Nah kemudian berikutnya untuk pertanyaannya terkait herbal. Nah ini nih yang banyak ini yang paling berat bahas nih, mungkin agak sedikit berat bahasanya. Jamu ya? Bisa jamu, bisa yang lain gitu. Nah apakah herbal ini atau mungkin jamu bisa menjaga fungsi ginjal kita supaya tidak terjadi perburukan? Mitos atau fakta dok? Ya kalau ditanya seperti itu emang harus hati-hati kita ya. Jadi kalau kita lihat tradisi kita dari zaman dulu sampai sekarang, nenek-nenek kita, orang tua kita, jamu itu bukan hal yang tabu ya. Itu kadang-kadang kita waktu masih kecil aja, kalau lagi sakit aja kadang-kadang minum jamu nih biar kamu sehat, lebih segar kan gitu sampai ya. Sampai ada tagline jamu itu berdiri sejak tahun berapa. Iya makanya. Jadi jamu itu sebenarnya nggak masalah sih sebetulnya untuk kita ya. Tapi yang jadi masalah itu jika ada gangguan, emang ada gangguan organ, terutama kalau udah ada gangguan ginjal, kita harus hati-hati dong, karena obat-obat itu kan kadang-kadang campurannya terlalu banyak, sehingga interaksi obat dengan obat yang dikonsumsi oleh orang, misalnya dia ada gangguan ginjal dengan herbal, mungkin ada interaksi yang tidak terlalu baik. Nah itu yang perlu dijaga oleh kita sih sebetulnya, sehingga herbal itu akan boleh dikonsumsi jika pada kondisi fungsi-fungsi organ tertentu itu cukup baik. Jadi memang harus hati-hati lah, bukan berarti tidak boleh ya. Kita nggak mungkin obat-obat tradisional yang ada sekarang itu kita larang, karena itu memang kadang-kadang itu dibutuhkan juga sih. Ya contohnya apa ya? Beras kencur gitu, itu kan beras dengan kencur. Kunyit asam gitu. Itu kan memang hal yang yang cukup menyenangkan warisan nenek moyang dan cukup baik lah kalau menurut kita ya, pengalaman kita ya enggak, kan ada vitamin C-nya, ada antioksidannya, semua ada di dalam, jadi sebenarnya cukup baik lah kalau menurut saya sih. Oke, nah terkait dengan podcast kita sebelumnya nih dok, kan ada penyakit ginjal itu ada stadiumnya. Oh iya. Nah terkait tadi nih dokter bilang bahwa boleh mengkonsumsi asalkan fungsi ginjalnya tidak terganggu atau menurun. Nah, ada batasannya nggak dok? Di stadium berapa boleh lanjut nih herbalnya? Atau misalnya pas sudah masuk stadium ini, kita harus hati-hati. Mendingan jangan pakai deh, atau misalnya ganti ke yang lain gitu. Ya, ini agak sedikit lebih ilmiah kayaknya ya. Kalau kita melihat dari sisi fungsi ya, fungsi ginjal, kalau yang dikatakan gangguan fungsi ginjal itu kalau fungsi ginjalnya kurang dari 60%. Nah, biasanya dengan posisi seperti itu memang kita harus hati-hati. Ya, artinya apa? Masyarakat awam harus bisa melakukan pemeriksaan. Saya kira pemeriksaan laboratorium kita sudah cukup canggih dan cukup aplikatif lah ya. Kalau dilakukan pemeriksaan fungsi ginjal biasanya sudah ada itu yang namanya laju filtrasi atau EGFR gitu, itu udah ada di laboratorium hampir di seluruh Indonesia kayaknya. Jadi kalau ada gangguan di bawah 60% ya, artinya memang kita harus lebih hati-hati, dan kalau perlu ya konsultasikan aja lah ke dokter yang terdekat, terutama dokter penyakit dalam atau dokter penyakit dalam yang mengerti di bidangnya, ahlinya. Nah, kira-kira begitu. Jadi batasannya mungkin di bawah 60 tadi ya dok ya, kita harus hati-hati. Jadi bukan selamanya kita mengkonsumsi herbal, mungkin aman kalau misalnya memang fungsi ginjalnya masih baik. Tapi ketika sudah terjadi penurunan, mulai ada tanda warning nih untuk sobat ginjal, jangan sampai memperberat kondisi ginjalnya. Nah, satu lagi dok, terakhir nih ya, ada... terakhir ya? Beliau udah nunggu nih. Sebelum kita lanjut ke Mas Yudi nih, di serang pertanyaan-pertanyaan dari sobat ginjal. Jadi kalau misalnya sudah terdiagnosis oleh dokter bahwa sobat ginjal atau ya kerabat mengalami penyakit ginjal diabetes, apakah harus langsung cuci darah dok? Banyak yang nanya seperti itu. Nggak seperti semudah itu mengatakannya ya. Gampang itu ya. Karena begini, ini problem ya. Ini mungkin yang sering saya katakan selalu, bahwa penyakit ginjal kronik ya, terutama yang kronik itu tidak ada keluhan, itu yang jadi masalah.
Jadi memang kalau kita tidak melakukan pemeriksaan laboratorium dengan tanpa ada keluhan, kita agak sulit memang. Itu masalah itu, Mang. Itu bukan masalah di Indonesia saja, tapi masalah yang terjadi di luar negeri pun begitu. Di Jadi dunia kalau seperti itu ya, Dok? seluruh dunia begitu. Jadi kalau kita rutin, ya mungkin ini pesan-pesan aja. Jadi untuk teman-teman yang sudah bekerja aktif, itu sewajibnya atau sewajarnya lah melakukan pemeriksaan general check-up. Terutama dengan kaitannya dengan fungsi ginjal itu cukup sederhana. Pemeriksaan urin lengkap aja cukup. Ya. Ya. Dengan pemeriksaan yang sederhana itu kita bisa mengetahui ada kelainan atau tidak. Tapi harus dinilai oleh teman-teman yang mengerti juga. Jangan tidak diperiksa kepada dokter yang terkait dengan penyakit tersebut. Itu yang paling penting sih sebetulnya. Jadi kalau misalnya orang datang tiba-tiba langsung gagal ginjal itu biasanya karena keluhannya tidak ada, tapi penyakit yang ada di dalam tubuhnya sudah berproses. Dan prosesnya sudah lama. Nggak mungkin tiba-tiba nggak ada itu. Ya, baik. Jadi kembali lagi ketika nanti sudah terdiagnosis penyakit ginjal, kita bedakan juga stadiumnya ya, Dok. Betul. Nanti stadium berapa seperti yang sudah dijelaskan nih Sobat Ginjal di episode sebelumnya. Kalau misalnya stadium 3, 4 tentu berbeda dengan stadium 5 atau penyakit ginjal tahap akhir. Jadi manajemennya nggak langsung ujuk-ujuk cuci darah. Oke. Lanjut Mas Yudi sekarang. Lanjut ya, Dok ya. Seru nih tentang makanan ya, Dok ya. Seru banget nih. Kita pasti kan banyak beredar di masyarakat ya, Mas Yudi, terkait diet yang aman. Ini kan nutrisi terutama gizi kan juga lagi naik daun ya. Karena banyak sekali yang bisa dilakukan nih. Masyarakat kan aplikasinya lebih mudah lah diterapkan. Nah, ini ada yang bertanya, sebetulnya kalau misalnya udah terkena penyakit ginjal diabetes, makanan saya harus dikurangi nggak porsinya? Jadi otomatis kalau porsinya dikurangi, gimana dengan kandungan yang seharusnya dicukupi ke badan? Karbohidratnya, proteinnya, itu gimana? Ya sebenarnya gampang nih, Dr. Dimas nih, teman-teman Sobat Ginjal juga di rumah, kalau ada kerabat ataupun keluarga yang mengalami diabetes dengan gangguan fungsi ginjal, sebenarnya gampang banget. Kita tinggal lihat aja nih pola makannya Dr. Dimas. Nah, pola makan itu juga akan berpengaruh terhadap progresivitas ataupun keparahan dari penyakit ginjalnya. Karena kan kalau orang sakit ginjal kan, ginjalnya udah nggak berfungsi secara optimal ya dokter ya. Jadi apalagi fungsi filtrasinya juga kan nggak secara optimal kan. Nah, ditambah lagi dia dengan diabetes. Kalau karbohidratnya tidak dikontrol, maka akan terjadi yang kita sebut lonjakan gula darah. Nah, kalau udah terjadi lonjakan gula darah, pasiennya ataupun pengidap diabetesnya atau diabetesi yang kita sebut ya, itu gula darahnya cenderung terus tinggi, nah itu juga akan memperburuk kondisi fungsi ginjal yang tersisa nih dok. Oleh karena itu, benar sekali harus dibatasi. Dikontrol nih jumlah karbohidratnya dan jumlah proteinnya nih dok. Caranya gampang sih sebenarnya kalau mengontrol karbohidrat, cukup dengan membatasi makanan yang tinggi karbohidrat terutama. Contohnya misalnya gula, sirup, apalagi kita mau lebaran nih ya, mau puasa. Tupat. Yang tinggi-tinggi kadar gulanya di Ya dalam manis-manis makanan. lah gitu katanya. Dodol. Terus apalagi mau puasa sekarang konsumsi kurma ya. Nastar. Nah, nastar, kurma, nah itu juga harus diperhatikan. Boleh mengkonsumsi, bukan berarti tidak boleh mengkonsumsi. Boleh, tetapi harus dibatasi. Jumlahnya itu kurang lebih 60% dari kebutuhan energi harian. Nah, bagaimana cara menghitung kebutuhan energi harian? Mungkin teman-teman ataupun sobat ginjal bisa bertemu dengan ahli gizi atau nutritionist dietitian di Vaskesnya nih untuk mengetahui berapa sih kebutuhannya serta berapa kebutuhan proteinnya. Kalau dari proteinnya, kalau teman-teman diabetesi yang sudah terkena penyakit ginjal, itu harus dikurangin. Proteinnya sedikit lebih rendah dibandingkan dengan orang normal kita biasa nih dok. Kita biasa kebutuhannya kurang lebih 1 gram per kilogram berat badan ideal. Nah, tetapi kalau pada sobat diabetesi dengan penyakit ginjal, itu harus sedikit diturunkan. Caranya gampang nih, misalnya kalau makan dari yang tadinya lauknya ada 3, dikurangin nih. Jadi makan paginya lauknya cuma setengah misalnya, atau makan malam lauknya cuma setengah, atau makan siang lauknya cuma setengah. Jadi kurangi hanya sedikit saja porsinya. Jadi kurang lebih seperti itu. Jadi misalnya kalau makan ayam mungkin misalnya pahanya doang gitu ya. Mungkin cuman sedikitnya aja gitu ya. Ibaratnya kayak sepertiganya gitu ya. Jadi intinya sebetulnya bisa fakta ya kalau misalnya mengurangi jumlah karbohidrat dan protein. Asalkan jumlahnya sesuai supaya tidak terjadi kekurangan
nutrisi atau gizi ya. Nah itu sering banget juga terjadi pada pasien-pasien dengan penyakit ginjal loh dok. Oke. Jadi dia nggak tahu cara manajemen asupannya sehingga terjadi malnutrisi atau gizi kurang atau gizi buruk pada penyakit ginjal. Itu terlalu ketat mungkin. Kadang-kadang kan orang suka browsing-browsing dulu ya dok ya di Google. Boleh makan apa sih, boleh apa sih yang harus dihindari sih, sehingga Asumsi sendiri tuh. sehingga dia mengurangi asupan makanannya, lambat laun jadi malnutrisi. Karena kan pasien dengan diabetes tuh sekali dia sudah terkena diabetes pasti nggak mau makan manis sama sekali dok. Jadi dibatasi gitu. Bahkan yang beranggapan bahwa nasi putih adalah biang keroknya itu banyak yang mengurangi. Jadi otomatis nggak mau berat badannya turun, akhirnya malah gulanya naik, jadinya malah tidak terselesaikan masalahnya. Nah, kemudian yang berikutnya terkait hal yang sama, berarti nggak boleh konsumsi gula sama sekali. Nah, terkait dengan gula nih, sobat diabetesi dengan penyakit ginjal. Nah, terkait dengan konsumsi gula, sebenarnya konsensus dari Perkeni Endokrinologi sudah memberikan rekomendasi nih untuk asupannya nih dok. Rekomendasinya yaitu 5 sampai dengan 10% dari kebutuhan energi total. Oke, berapa? Misalnya, saya sebagai contoh ya, kebutuhannya 2000 kalori, misalnya kurang lebih ya. Berarti kalau 10% maksimal itu 200 kalori. 200 kalori itu dari gula. 200 kalori dari gula itu dibagi 4, karena gula adalah sumber karbohidrat, itu kurang lebih 50 gram sehari dapat dikonsumsi. Baik dari gula yang ada di dalam bumbu, gula yang ada di dalam minuman, maupun gula yang ada di dalam makanan. Oke, kalau misalnya disetarakan dengan sendok itu kira-kira berapa? Maksimal 4,5 sampai 5 sendok. 4,5 sampai 5 sendok dalam sendok dalam sendok makan, sendok makan. Sendok makan dok, jangan sendok teh, terlalu kecil. Gitu, 5 sampai dengan 10%. Itu jadi setara dengan 5 sampai 10% itu ya betul. dalam sehari. Sebenarnya pedoman gizi seimbang dari Kementerian Kesehatan itu sudah memberikan tindakan preventif nih untuk kita juga nih dok, di mana kita harus membatasi konsumsi garam, gula, dan lemak. Ya, singkatannya apa? GGL. Ya, gagule ya. Gagule ya. Oke, berarti sobat ginjal juga penting ya ketika mengkonsumsi makanan kemasan atau misalnya minuman kemasan juga lihat kadar gulanya di belakang ya, di angka kecukupan gizinya. Tapi saya masih tetap nggak ngerti itu kalau misalnya 4-5 sendok per hari, bukannya nggak kebanyakan itu? Kan ada yang namanya hidden sugar juga dok, yang ada di dalam makanan. Nah, saya merasa terlalu banyak. Terlalu banyak. Memang rekomendasinya 5 sampai dengan 10%. Kalau misalnya dia terjadi hiperglikemi yang lonjakan gula darah yang tinggi, kita kompres ke 5%. Gitu. Ya itu mungkin kan ada orang tertentu kan kadang-kadang responnya cukup metaboliknya cukup cepat gitu, sehingga kalau kita berikan sedikit aja gula darahnya cepat melonjak gitu. Ada pentingnya monitoring yang dokter bilang tadi. Mungkin makanya dibuat range ya dok ya, rentang antara 4,5 sampai 5 sendok, mungkin yang minimal adalah sekitar 4 sampai 4,5 itu ya. Baik, berarti mitos lagi ya. Jadi tidak boleh konsumsi gula sama sekali itu mitos ya pada penyakit ginjal diabetes. Nah kemudian yang terakhir nih Mas Yudi, kalau misalnya sudah terdiagnosis penyakit ginjal diabetes ini, apakah saya tidak boleh konsumsi buah, terutama buah-buahan yang berair? Kan banyak mangga lah gitu lah. Mangga. Lagi musim ya dok. Semangka, apel, pir. Karena banyak yang beredar bahwa kalau mengkonsumsi itu nanti bisa menyebabkan perburukan fungsi ginjal atau kaliumnya tinggi. Nah itu gimana menurut Mas Yudi? Terkait dengan diabetes dan ginjal nih teman-teman sobat ginjal dan sobat diabetesi. Nah kalau kita mengkonsumsi buah, kita harus pastikan dulu pertama adalah kandungan mineral, terutama kalium yang ada di dalam buah. Karena kalium ini paling banyak di dalam makanan itu adanya di dalam buah dibandingkan dalam sayuran. Kemudian untuk fokus terhadap diabetesinya, kita perhatikan indeks glikemik atau glycemic index yang ada di dalam makanan. Jadi setiap makanan itu ada nilai dan kadar glycemic index, di mana glycemic index itu secara ilmiah berpengaruh terhadap lonjakan gula darah nih di dalam tubuh. Ada buah yang diklasifikasikan buah dalam kondisi rendah indeks glikemik, kemudian sedang dan tinggi. Contohnya? Nah, yang tinggi dulu aja ya. Yang tinggi ya. Biar langsung notice ya. Biar langsung notice nih teman-teman sobat ginjal dan sobat diabetes. Untuk yang tinggi ini terutama adalah mangga.
Oh, Langsung Dokter Bonar tahu ya. bisa dong kalau begitu makan mangga terlalu banyak ya. Mangga, Padahal itu suka dokter. kemudian Saya juga suka banget itu. kemudian anggur. Anggur. Kemudian kurma, Oke. buah-buahan yang diawetkan, dikalengkan, itu biasanya diawetkannya dengan gula, Dok. Kismis juga ya, berarti. Kismis, leci, nih Oh. apalagi kalau mau puasa kan, kemudian belewah, melon, baik itu yang melon yang kuning, itu biasanya kan di tengahnya ada airnya tuh. Nah, itu tinggi ternyata indeks glikemiknya. Oh gitu. Nah, kalau kita rekomendasi nih, kalau kita sebagai ahli gizi nih, kalau rekomendasi untuk mengkonsumsi buah, terutama pada pasien ginjal dengan diabetes, itu direkomendasikan buah-buahan yang mengandung indeks glikemiknya sedang dan mengandung nilai kalium ataupun kadar kaliumnya sedang, yaitu kurang dari 350 mg kalau secara penelitian ya telah dibuktikan bahwa direkomendasikan untuk mengkonsumsi apel dan pepaya. Paling gampang. Apel seratnya juga ada, pepaya apalagi seratnya ada. Jadi pada pasien-pasien ataupun teman-teman yang diabetes ataupun sobat ginjal itu pasti akan berkurang risiko konstipasinya. Jadi lancar BAB-nya dan direkomendasikan mengkonsumsi maksimal 2 porsi buah sehari. Jadi 2 porsi itu bukan berarti karena manggahnya gede, 1 porsi manggah yang gede itu dimakan, Dok. Ada ukurannya, Dok. Bukan berarti 2 porsi itu manggah 1 kilo gitu dimakannya ataupun 1 sisir pisang gitu. Saya masih menarik juga yang tadi itu mangga dengan apa semangka gitu. Kalau orang masih dia kan kadang-kadang orang itu kan pengen makan itu. Ya, Nah itu gimana caranya? Nah, ada caranya yang lebih baik untuk menurunkan terutama kadar gula dan kadar kalium yang ada di dalam buah-buahan, Dok. Caranya adalah dengan direndam dengan air panas dengan waktu 15 menit. Nah, direndamnya itu buahnya bukan buah buletan dengan kulit direndam ya, tapi dikupas dulu, dipotong dulu, baru direndam. Kenapa? Karena teknik perendaman ini menurut penelitian tahun 2021 kalau tidak salah itu udah ada jurnalnya, Dok. Ternyata perendaman ini bisa mengurangi kadar kalium yang ada di dalam buah-buahan berkisar antara 20 sampai dengan 35% loh. Jadi kalaupun saya mendapatkan pasien juga saya kalau pasiennya, Mas saya pengen banget nih makan mangga, Mas saya pengen banget nih makan durian misalnya lagi musim durian. Mana enak? Durian tapi nggak enak ya direndam ya. Jadi kita juga suka merekomendasikan untuk direndam dulu selama 15 menit di air panas minimal 70 derajat Celcius untuk mengurangi kadar kaliumnya. Karena sifat dari mineral kalium itu dia akan terlarut di dalam air. Jadi hilang nih bersama dengan air. Larut atau mateng? 70. 70 derajat. Tapi kan waktunya sebentar, Bro. Jadi tuh airnya mengandung kalium dibuang, buahnya bisa dimakan. Jadi lebih untuk menghilangkan rasa kangennya. Bisa kita coba tuh ya. Poin penting berarti, Dok. Jadi kalau merebus buah, air rebusannya jangan diminum. Justru yang di situ adalah tinggi kaliumnya ya, Mas ya. Sebenarnya orang-orang tua kita zaman dulu tuh yang suka merebus-rebus buah-buahan, umbi-umbian, itu ternyata baik loh untuk kesehatan. Karena untuk mengurangi salah satunya kandungan kalium tadi ya. Kalau dia terjadi gangguan fungsi ginjal. Oke, jadi sekali lagi nih mitos ya Sobat Ginjal. Jadi bukan berarti tidak boleh konsumsi buah yang berair. Justru boleh, asalkan dengan modifikasi dari pengolahan buahnya itu. Dan juga tadi ya, jumlah ya, terutama apel, kemudian satu lagi apa Mas Yudi? Apel, pisang, mangga. Apel, pisang, mangga. Itu tinggi glikemiknya. Nggak pakai jambu ya. Nanti jadi lagu ya. Oke, baik. Oke, mungkin sudah cukup banyak Sobat Ginjal informasi terkait mitos dan fakta yang kita dapatkan dari kedua narasumber ahli kita di sini. Terima kasih sekali lagi untuk Dr. Bona dan Mas Yudi atas waktu dan kesempatannya di podcast Ginjal kita hari ini. Seperti biasa, Dok, sebelum kita menutup podcast Ginjal hari ini, ada pantun ya, Dok? Ada pantun nih. Take home message mungkin buat teman-teman Sobat Ginjal. Pantun aja lah. Pantun aja ya. Pantun aja. Mas Yudi mau pantun juga? Ada pantunnya. Ada pantunnya. Oke. Tinggal dibaca aja nanti. Oke, baik. Silakan, Dok. Kita baca pantun nih ya. Ke pasar membeli cat rumah. Cakep. Sebentar lagi mau lebaran.
Cakep. Penyakit ginjal diabetes dapat dicegah Oke. Cakep. asalkan disiplin jaga kesehatan. Oke, sampai Salam ketemu di episode sehat. berikutnya. Salam sehat Salam sobat sehat, ginjal. Sobat ginjal.